Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roslindawati Novita, kelas manajemen pagi semester 4 dari kampus Tiwikara Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perbedaan pencatatan akuntansi persediaan metodik periodik dan akuntansi persediaan perpetual. Tugas penganggaran perusahaan, dosen Bapak Pak Ojan MSM AKT. Sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai dan pencatatan persediaan diperlukan setiap perusahaan, apapun jenis perusahaan Anda, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa, pasti memiliki sistem pencatatan. Pencatatan persediaan barang juga penting supaya perusahaan dapat mengoptimalkan aset-asetnya sehingga mendapatkan laba yang diinginkan. Keuntungan lain memiliki sistem pencatatan yaitu mengetahui pergerakan barang lebih cepat. Dengan begitu, resiko kehilangan atau kerusakan barang bisa dikurangi. Penjualan dan konsumen pun bisa hilang jika pesanan mereka tidak sesuai dengan model, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan mesti selalu mengecek dengan cermat dan seksama tingkat persediaan barang. Adapun dua cara pencatatan persediaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yakni metode perpetual dan periodik. Yang pertama, metode pencatatan perpetual. Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Dengan menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual, maka suatu perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi karena dengan dilakukannya pencatatan secara berkala dalam penjurnalan, maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui persediaan yang sebenarnya sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan barang akhir. Perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada persediaan yang tersisa atau jika ingin pinjaman keakuratan pada pencatatan, perusahaan dapat melakukan perhitungan fisik pada jumlah persediaan barang akhir yang dilakukan sekali dalam setahun. Barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan perpetual adalah barang-barang dengan nilai jual tinggi dan barang yang mudah untuk dicatat pemasukan dan pengeluarannya dalam gudang, yaitu seperti mobil, furnitur, dan peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, kompor, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari metode pencatatan persediaan perpetual adalah 1. Pembelian atas barang dagang atau bahan baku yang akan diproduksi kemudian akan dicatat dengan mendebet akun persediaan dan akun kas atau utang dicatat dalam kredit. Yang kedua, retur pembelian, biaya transportasi masuknya barang, diskon atas pembelian barang, dan pengurangan harga barang dicatat dengan pendebet akun persediaan. Yang ketiga, harga pokok penjualan atau HPP langsung dihitung untuk setiap transaksi yang dilakukan dan pencatatan dilakukan dengan pendebet akun harga pokok penjualan dan mengkreditkan dalam persediaan. Yang keempat, persediaan adalah
akun pengendalian yang dilengkapi dengan buku-buku besar pembantu. Buku besar pembantu tersebut berisikan catatan persediaan yang berbeda-beda sesuai dengan tiap jenis persediaannya. Catatan dalam buku besar bantuan yaitu berupa catatan kuantitas dan harga dari setiap jenis persediaan yang ada dalam persediaan tersebut. Metode pencatatan periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lainnya. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang untuk mengkredit akun penjualan. Perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu. Perusahaan hanya dapat mengetahui jumlah persediaan di akhir periode yang disebut juga penjumlahan persediaan barang akhir dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada jumlah persediaan barang akhir. Barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan periodik adalah pencatat barang-barang dengan nilai jual yang relatif lebih murah namun penjualannya cukup sering dilakukan. Pada metode ini, penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang awal dan kemudian mencatat persediaan barang yang telah dilakukan persediaan fisik sebelumnya. Untuk melakukan saldo akhir pada metode pencatatan periodik, dapat dilakukan perhitungan, yaitu perhitungan fisik, persediaan atau stock of name, yang dikalikan dengan harga pokok penjualan pada satuan barang. Harga pokok penjualan dapat diperoleh dari data persediaan barang awal dan data persediaan akhir. Demikian penjelasan mengenai pengertian dan perbedaan metode pencatatan akuntansi, persediaan antara perpetual dan periodik. Jadi, kedua metode ini diterapkan sesuai dengan jenis dan kondisi perusahaan agar sistem pencatatan dalam suatu perusahaan berjalan dengan maksimal. Namun, karena Anda tidak perlu lagi bingung untuk melakukan pencatatan akuntansi karena telah tersedia sistem terintegrasi seperti Ukirama, ERF, software ini membantu Anda mengatur seluruh transaksi di perusahaan, mulai dari pembelian, penjualan, persediaan, penggajian, sampai akuntansi dan laporan keuangan. Ukirama juga mendukung kedua metode, baik perpetual maupun periodik. Kesimpulannya, demikianlah penjelasan dan perbedaan tentang sistem pencatatan persediaan metode perpetual dan periodik. Kedua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang, tugas Anda adalah memutuskan apakah akan menggunakan metode perpetual atau periodik. Sistem akuntansi yang akurat dan sistem pencatatan yang terkini adalah hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Pencatatan juga bisa membatasi pembiayaan akibat penimbunan persediaan barang. Dengan pencatatan yang rapi, laba yang diinginkan pun bisa diraih. Perbedaan pencatatan akuntansi persediaan metode periodik dan akuntansi persediaan perpetual adalah sistem pencatatan metode perpetual disebut juga buku. Metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sementara metode periodik dilakukan dengan perhitungan jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Terima kasih, sekian dari saya atas penjelasannya. Maaf bila ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.